semuanya, kembali lagi di kelas online Pasar dan Lembaga Keuangan. Masih bersama saya, Ida Ayu Agung Paradinawati dan juga Ibu Rofikoh Rohim. Dan kali ini itu spesial banget, kita akan bahas tentang pasar uang dan pasar falas. Nah, kalau teman-teman lihat nih di belakang berbeda kan? Lagi orang-orang sibuk nih. Nah, kita lagi di mana sih nih Bu Rofikoh? Kita tepatnya di dealing room milik salah satu perusahaan bank milik BUMN. Nah, ini kita terima kasih Ibu Ida, kesempatan ini ada Bapak Itang Rusdidar. Beliau ini adalah, saya sebutnya apa Pak? Vice President Divisi Treasury. Nah, dia ini adalah orang treasury yang menjalankan duitnya yang ada di bank. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol mengenai apa itu pasar uang atau apa itu pasar falas. Benar-benar kami diundang di tempat ruang kerjanya Pak Itang sehari-hari. Begitu ya, Ida? Selamat pagi nih Pak Itang. Selamat pagi. Terima kasih loh sudah hadir. Sama-sama. Oke, mungkin langsung aja nih Pak, kita pengen ngobrol-ngobrol tentang pasar uang dan pasar falas. Nah, kalau kita nih selama ini kan lebih sering dengar tuh pasar modal. Nah, kalau pasar uang dan pasar falas, di pasar modal kan semua orang tuh bisa invest ya Pak ya. Nah, kalau pasar uang sendiri dan pasar falas itu partisipannya siapa sih Pak? Baik, terima kasih Bu Ida. Jadi dari perbankan ini kami melakukan transaksi ada yang disebut dengan pasar uang dan pasar valuta asing. Kalau secara counterpart, kalau ada yang di ruangan ini, yang ada di dealing room ini, biasanya adalah transaksi antar bank. Jadi antara bank dengan bank A dengan bank B, dia melakukan transaksi. Berarti ini kalau di perbankan disebut sebagai pasar uang antar bank. Pasar uang antar bank. Nah, kalau untuk pasar falasnya itu bank dengan bank, dan ada juga nasabah dengan banknya. Nah, nasabah ini tersegmentasi, ada nasabah retail, perorangan, dan ada nasabah korporasi. Dia bisa melakukan transaksi jual beli valuta asing melalui bank. Oke, Pak, kalau kita bicara individual, itu berapa minimum transaksi di pasar uang itu, Pak? Untuk individual, sebenarnya untuk melakukan transaksi valuta asing itu tidak dari langsung untuk beli valuta asing, tapi itu pasti terkait dengan pembukaan rekening tabungan falas, ada kebutuhan outgoing pembayaran ke luar negeri, atau kalau mungkin nanti perorangan yang punya perusahaan untuk pembayaran LC atau ekspor atau impor. Oke. Nah, untuk besarannya sebenarnya tidak ada batasan, hanya Bank Indonesia itu mengatur mengenai ketentuan underlying transaksi. Jadi ada yang memerlukan underlying, ada yang tidak memerlukan underlying. Nah, itu ada yang disebut dengan threshold. Hari ini berdasarkan PBI, threshold itu adalah ekuivalen 25.000 US dollar per bulan per nasabah. Oke, berarti 25.000 USD per bulan per nasabah. Nah, kalau gitu jangkanya investasi di pasar uang itu panjang atau pendek atau berapa lama? Oke, baik Bu. Di dealing room biasanya atau di treasury membagi instrumen investasi itu sebenarnya ada yang jangka pendek atau pasar uang atau disebut juga money market. Ada yang jangka menengah dan panjang, itu disebutnya dengan pasar obligasi atau surat utang. Nah, itu biasanya jangka di atas 1 tahun sampai dengan ya kita obligasi ada, kalau obligasi pemerintah aja ada yang 25 sampai 30 tahun gitu kan. Nah, itu kalau bicara investasi. Kalau untuk instrumen falas, ya itu jangka waktunya disesuaikan dengan kontrak-kontrak yang diperlukan oleh nasabah. Oke. Pak, kalau instrumennya sendiri itu di pasar uang boleh dijelasin nggak sih Pak, apa aja jenis-jenisnya di money market gitu? Oke, baik. Kalau di pasar uang atau dalam hal ini money market, instrumennya ada yang disebut dengan pasar uang antar bank yang sudah disampaikan Ibu Rofikoh tadi, yaitu adalah disebut dengan money market lending atau money market borrowing. Jadi antar bank itu biasa ada kita bank A meminjamkan ke bank B gitu kan. Yang kedua ada juga instrumen surat berharga negara yang pendek atau disebut dengan SPN, surat pemedaran negara. Itu tenornya jangka waktu maksimal 1 tahun dari 3, 6, 9 sampai 12 bulan. Nah, turunan dari surat pemedaran negara ini ada yang disebut dengan transaksi repo dan reverse repo. Konsep repo dan reverse repo ini sebenarnya hampir mirip dengan gade lah. Jadi katakan Bank A mempunyai surat berharga, dia perlu likuiditas, surat berharga itu digadaikan ke Bank B, dan Bank B nanti akan memberikan likuiditas kepada Bank A tersebut.
Kalau gitu Pak, berarti kita kira resiko apa yang melekat kalau kita invest di pasar uang? Oke, risikonya sebenarnya kalau konteks antar bank itu yang pasti yang pertama yang money market itu adalah terbesar adalah credit risk-nya. Ya, jadi ketika bank A itu lending ke bank B, berarti kita kan credit risk ke bank B itu full sebesar kita berapa besar lending gitu kan. Nah, kalau konteks investasi karena tenornya jangka pendek tentu returnnya paling kecil gitu di sini. Karena tapi returnnya kecil, volatilitasnya juga rendah. Itu aja mungkin dua hal yang perlu diperhatikan. Oke, berarti tadi Pak yang setelah Bapak ceritakan di instrumen pasar uang itu tuh lebih banyak investornya institusional ya Pak ya? Pasar uang. Pasar uang ya institusional, dalam hal ini bank antar bank. Bank, Ya. oke. Baik. Nah kemudian Pak, saya tuh penasaran nih Pak, mekanisme perdagang, gimana sih jual belinya, mekanisme perdagangannya? Biasanya kan ada pasar primer, ada pasar sekunder ya Pak ya. Nah mungkin boleh dibantu tuh jelasin gimana tuh Pak kalau untuk pasar uang dan pasar falas ini? Baik, pertama mungkin sebelum ke mekanisme kita kembali ke perbedaan transaksi di pasar uang dengan di pasar modal, dalam hal ini saham. Itu satu konsep dasar sebenarnya dalam transaksi bidang finansial. Kalau di pasar modal dalam hal ini saham, itu berarti oper di bursa. Kita akan bertransaksi datang ke bursa, kita lihat harga ya terpampang. Kita datang dalam waktu yang sama akan dapat harga yang sama. Nah, kalau di pasar uang dan dalam hal ini termasuk pasar falas, adalah konsep transaksinya itu adalah OTC, over the counter. Jadi ada dealing antar nasabah ataupun antar para pihak yang akan melakukan transaksi. Ya, kalau di pasar tradisional ada tawar menawar lah, dealing itu sederhananya. Berarti yang perlu ditekankan adalah over the counter ya Pak ya? Over the counter, betul Bu. Jadi transaksi di pasar falas dan pasar uang ini adalah OTC, sifatnya over the counter. Ketika dalam OTC makanya ada reference rate, reference harga. Jadi harga acuan di situ, tapi bukan real harga transaksi. Baik, kembali ke pertanyaan mengenai primary market dan secondary market. Nah, tadi saya membicarakan mengenai surat pembayaran negara, surat berharga negara. Nah, itu ada dua cara memperolehnya. Satu melalui lelang di pasar primer, berarti perbankan atau institusi bisa melakukan lelang SBN, surat berharga negara, diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan setiap 2 minggu sekali. 2 minggu sekali untuk SBN konvensional dan surat utang sukuk itu 2 minggu sekali. Nah, nanti ikut lelangnya harus melalui primary dealer. Jadi Kementerian Keuangan itu telah menetapkan beberapa bank sebagai primary dealer. Ada berapa kira-kira kalau di Indonesia Pak? Primary dealer itu ada 20 ya, 20 perbankan dan sekuritas, beberapa sekuritas. Dan kami salah satunya. Gitu. Jadi nggak bisa sembarangan ya Pak ya yang jadi primary dealer. Nah, kalau mau secondary market, nah itu bisa dengan para pihak, bisa dengan perbankan non primary dealer juga bisa untuk melakukan jual beli atau dengan sekuritas. Oke, berarti menjadi primary dealer itu ada syaratnya juga kan ya Pak? Iya. Permodalannya, likuiditasnya. Nah, sekarang pertanyaannya Pak, tadi kan ada yang jangka pendek kurang dari 1 tahun. Tapi kita lihat ada obligasi, ada yang 3 tahun, ada yang 30 tahun. Nah, lalu pricingnya gimana ini Pak? Untuk instrumen di bawah 1 tahun itu, kalau instrumen seperti SPN itu biasanya menggunakan istilahnya true discount, gitu kan? True discount itu kalau kita beli barang 100, misalnya kita hari ini bayar cukup 100 dikurangi discounted-nya. Nah, ini menarik kalau di pasar modal nanti teman-teman harus menghitung. Sesungguhnya true discount itu adalah simple interest. Nah, nanti tinggal dibuktikan. Silakan dibuktikan oleh teman-teman sekalian. Nah, baik, kalau untuk di atas 1 tahun itu untuk menghitung returnnya itu adalah disebut dengan yield atau imbal hasil. Nah, itu akan membandingkan antara kupon dengan harga nanti begitu. Oke, Pak, berarti kalau untuk pasar sekunder itu perdagangannya karena over the counter dia bisa dilakukan kapan saja ya Pak ya, tidak mengikuti bursa ya? Betul, bisa dilakukan kapan aja, tapi khusus untuk basis surat berharga negara dan mata uang IDR itu ada jam pasar, market. Jadi kalau sekarang sekarang antara jam 9 sampai jam 3 sore market jam pasar. Berarti ini teman-teman di belakang ini sekarang lagi dealing ya Pak ya?
Baik, kalau nanti dilihat, jadi biasanya treasury itu sebelum gini, dalam transaksi treasury di perbankan itu akan dibagi oleh 3 layer. Pertama ada yang disebut dengan front office, middle office, dan back office. Front office itu siapa? Ini kami ini front office. Front office ini adalah orang yang melakukan dealing. Nanti ada middle office, adalah yang monitoring risikonya. Risikonya, limit-limit. Nah, nanti ada bagian lain untuk men-settlekan transaksi. Jadi kalau kita beli, kirim uangnya, terima barangnya gitu. Nah, di front office sendiri itu terbagi menjadi 2 besar. Gitu kan? Ada yang disebut dengan sales, ada yang disebut dengan trader. Apa bedanya? Kalau trader itu dia melakukan transaksi antar bank dengan bank. Dia mengelola portofolio, dia melakukan transaksi, dan ada sales ini lebih ke menghandle antara transaksi perbankan dengan nasabah korporasi, termasuk di dalamnya nasabah individu. Nah, jadi dibagi 2 lagi. Secara portofolio, treasury ini dibagi 2 lagi. Ada banking book portofolio dan trading book portofolio. Pak, tadi kalau kita bicara, Pak, terutama aktor di sini adalah kegiatannya di pasar uang antar bank ya, Pak. Ada nggak, Pak, permintaan yang tidak match? Ada orang yang minta, tapi nggak ada yang mau ngasih. Mismatch, itu mungkin ada, kemungkinan ada. Jadi ada contoh, ada nasabah mungkin perlu barang yang tenor 3 bulan, tetapi kita adanya 6 bulan. Nanti itu kalau di perbankan itu kan ada istilahnya mismatch ataupun gapping structure. Jadi bisa aja kita ke nasabahnya diberikan instrumen 3 bulan, tetapi kebetulan kita nggak punya, ya kita istilahnya gapping. Kita lending ke satu counterpart 3 bulan. Nah, kita covernya sebulan gitu kan. Itu disebutnya gapping strategi di situ. Kan ada matching, ada gapping. Pernah nggak terjadi shortage? Maksudnya nggak ada sama sekali orang yang mau minjemin, yang mau orang IDAYU cari barang ke saya, tapi saya nggak mau. Bukan karena saya tidak punya, tapi saya nggak mau. Kalau dalam konteks pasar uang antar bank atau money market lain itu sangat dimungkinkan, sangat dimungkinkan. Seperti kondisi krisis tadi saya sampaikan bahwa dalam pasar uang antar bank atau money market, risiko tertinggi itu adalah credit risk ke suatu counterpart. Ketika dalam krisis, orang mulai khawatir dengan credit risk dengan counterpart tersebut kan. Nah, sekarang orang akan mereview, sehingga bisa jadi dia akan tidak percaya lagi untuk memberikan. Nah, kalau itu dimungkinkan. Nah, sekarang dalam rangka pendalaman pasar, kalau orang minjemin uang, orang dalam konteks ini bank ke bank lain itu minjem uang tidak percaya secara langsung, makanya ada mekanisme gade. Nah, tadi repo dan reverse repo ini adalah salah satu alternatif instrumen ketika antar counterpart ini tidak ada kepercayaannya menurun. Kenapa repo ini lebih aman? Karena ada barang yang dijaminkan, surat berharga itu. Menarik. Nah, sekarang kalau kita bicara individu IDAYU, tadi kan ada batasan maksimum 25.000 US dollar. Nah, USD. Kalau saya punya uang 100.000 USD, saya ingin invest, saya ingin masuk, apa syaratnya yang harus saya penuhi? Baik, Bu, mohon izin menambahkan. Jadi 25.000 itu adalah underlying yang, jadi gini, kalau nasabah itu mau melakukan pembelian falas, apapun falasnya, tapi yang populer di US dollar, dengan sumber pembayarannya rupiah, di atas 25.000 dia harus menyediakan underlying. Underlyingnya itu apa? Tadi underlying itu adalah dasar kenapa nasabah itu perlu beli falas. Berarti apakah ada aktivitas ekonomi? Apakah mungkin uang ini untuk sekolah di luar negeri itu bisa sebagai underlying. Berobat ke luar negeri bisa, atau ada pembelian barang dari luar negeri itu bisa. Berarti kata kuncinya tidak boleh untuk spekulasi. Betul, konsepnya betul. Dan juga harus ada basis legalnya ya Pak ya. Baik. Jadi uangnya harus uang halal dan harus ada tujuan kenapa bertransaksi. Karena kalau enggak nanti market jadi volatile ya. Oke, Pak, mungkin saya juga kepengen tahu nih, tadi kan Bapak udah jelasin instrumen-instrumen pasar uang. Nah, kalau pasar falas sendiri gimana tuh Pak? Tadi kayaknya Bapak sempat singgung-singgung sedikit tentang swap, forward gitu. Baik, secara
umum untuk pasar falas ini dibagi dua. Ada istilahnya produk dasar atau plain vanilla, ada yang disebut dengan produk derivatif, dan terakhir nanti yang complicated itu structure product. Jadi plain vanilla, derivatif produk, structure product. Jadi ada tiga ya. Tiga layering lah istilahnya. Kita mulai dari yang plain vanilla. Plain vanilla itu adalah produk-produk dasar. Yang kalau di forex itu atau di falas itu kita mengenal transaksi dengan valuta today, top, spot, swap itu sudah kita derivatif sederhana, derivatif pun ditingkat lagi. Ya, jadi yang plain vanilla itu dari today, top, spot. Nah, nanti menginjak ke yang derivatif itu mulai dari FX swap, forward, nanti option, nah itu menjadi derivatif. Nah, nanti ke structure product itu ada yang disebut dengan call option, structure option, di situ ada juga call spread option. Jadi banyak gitu. Oke. Nah, biasanya tuh yang melakukan transaksi ini siapa tuh, Pak? Ada nggak yang individual melakukan forward, swap gitu-gitu? Kebanyakan sih institusi korporasi ya. Institusi dan korporasi. Berarti itu sih korporasi yang memang dalam kegiatan seharinya membutuhkan dolar. Kalau dia impor, kalau dia ekspor yang penghasilannya dolar. Betul, Bu. Untuk mengamankan kondisi keuangan perusahaan ya. Ya, betul. Hedging kalau istilah populer. Oke, berarti salah satu tujuannya adalah untuk hedging ya, Pak ya. Pasar falas ini bukan untuk spekulasi. Ya. Jadi banyak sekali manfaatnya. Nah, mungkin kita juga pengen tahu nih, Pak, kalau misalnya ada yang pengen kerja nih di divisi treasury kayak Bapak, itu biasanya keahlian apa sih yang harus dimiliki oleh teman-teman kita yang masih mahasiswa nih? Ahli ya. Sebenarnya kami ini beragam. Kalau bicara latar belakang pendidikan beragam. Saya pertanian, teman-teman banyak teknik, matematik juga banyak, statistik, gitu kan. Apalagi universitasnya beragam. Mungkin kalau biasanya untuk syarat masuk ke dealing room, dimanapun dealing room, ada tes psikotes. Nah itu ada tahapan profil psikotes tertentu memang. Kenapa? Ya intinya di sini kita menghadapi volatilitas perubahan yang cepat. Jadi orangnya harus tangguh ya. Tangguh ya, kurang lebih. Endurance-nya persisten juga. Berarti nggak boleh yang gampang deg-degan ya, Pak ya? Ya deg-degan boleh, tapi nggak reaktif. Tapi jangan panik, nggak boleh panikan ya. Berarti yang kalau yang halu-halu nggak bisa ya di dealing room ya. Kalau lagi trading ada salah klik nanti ya. Melamun nanti bisa hilang. Baik. Mungkin kalau hari ini sih secara formal kami juga asosiasi dealer Indonesia, BCI, bekerjasama dengan Bank Indonesia juga sudah mengatur regulasinya. Ada yang disebut dengan sertifikasi dealer. Sertifikasi dealer ini salah satu syarat formal untuk bisa melakukan transaksi di dealing room. Itu tingkatannya sudah dari basic, intermediate sampai advance. Jadi kalau teman-teman mahasiswa mau masuk tahap awal ya sertifikasi dealer. Nah, kita pernah dengar ya ada kejadian misalnya ink bearing gitu, atau kemarin subprime mortgage. Nah, itu kira-kira menurut Pak Itang, bagaimana seorang dealer itu harus melakukan transaksi? Prinsip-prinsip apa yang mesti dipegang? Dealer itu godaan terbesarnya adalah volatility. Jadi kan bisa mengambil volatility di situ. Secara sistem, secara regulasi, kami ini di front office, ada middle office-nya. Nah, middle office ini fungsinya adalah sebagai ngerem untuk monitoring, memberikan early warning lah. Early warning, limitnya sudah terlampaui, secara portofolio sudah kuning, harus stop. Nah, ini ada. Itu secara regulated by system itu sudah ada. Yang kedua, sebenarnya kami di asosiasi tadi menyebut sertifikasi yang sangat ditekankan dalam implementasi atau transaksi adalah code of conduct. Nah, jadi ini kami punya serangkaian code of conduct yang bersifat internasional yang harus kami patuhi. Nah, tadi pembagian front, middle, back itu salah satu implementasi dari code of conduct. Pembagian banking, trading itu sebenarnya salah satu pembagian dari code of conduct. Dan banyak lagi hal-hal terkait tata perilaku treasurer ataupun dealer itu diatur dalam code of conduct. Berarti tadi kalau berkarir di dunia treasury bisa di front office. Berarti melakukan dealing ya kan, atau dia di bagian tengah sebagai wasit untuk supaya orang tuh jangan sampai melalui garis yang telah ditetapkan, atau dia di bagian settlement di terakhir ya. Back office ya.
Jadi dan ini ternyata semua bisa, mau matematik, mau pertanian, ya bahkan Pak kita kan juga pertanian, mau jurusan apapun, karena apa, ada sertifikasinya tadi ya. Dan yang terpenting itu adalah tadi kata Bu Rafikoh, tidak boleh galau-galau, yang tidak boleh panikan juga ya. Jadi harus tenang tapi bisa menangkap peluang dari volatilitas tadi gitu. Pak, pertanyaan terakhir nih mungkin dari saya, kalau boleh tahu biasanya tuh dana kelolaan yang dikelola di pasar uang itu dan pasar seberapa besar sih, biar teman-teman dapat bayangan gitu, mungkin kasarnya aja. Baik, kalau teman-teman nanti lihat neraca bank itu range-nya di antara 20-30% dari total dia punya aset itu dikelola oleh treasury. Nah, berarti ini kita di perbankan ada hampir 7.500 triliun. Berarti kalau 20-30% itu berarti sekitar 2.500 triliun yang ditransaksikan. Jadi kalau ini disimpan di rumah berapa itu uangnya? Iya, ini kita kayak ada di istana uang ya Bu ya. Nih di belakang ini mainannya udah nggak main miliar tapi ribuan triliun ya. Tapi semuanya sudah digital, jadi nggak ada fisik. Iya, jadi takut nih, deg-degan di sini ada bau-bau duit ya. Oke, mungkin itu kali ya Bapak. Terima kasih banyak sudah berkesempatan hadir, dan terima kasih juga udah mengizinkan kita untuk main-main di sini di ruangan dealing room ini. Dan itu tadi materi tentang pasar uang dan pasar falas. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jadi silakan kalau tertarik untuk kerja di bidang treasury untuk deal-dealan dengan pasar uang dan pasar falas, mulai belajar dari sekarang ya. Nanti juga siap-siap untuk ikut sertifikatnya. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Bye. Terima kasih Pak Ita. Terima kasih Pak Ita.